Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut saya akan menyampaikan presentasi untuk mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Saya Oki Galih Pratama, NIM 122300182, Universitas Nusa Mandiri. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika dalam mengatasi korupsi dan perilaku tidak etis. Nah, bagaimana Pancasila sebagai sistem etika yang bisa mengatasi korupsi dan perilaku tidak etis? Sebagai sistem etika, Pancasila menawarkan panduan moral bagi masyarakat dan pemerintah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dapat membantu mengatasi korupsi dan perilaku tidak etis melalui yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan mengajarkan nilai spiritual dan kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sehingga pejabat publik yang memahami tanggung jawab ini akan lebih menjunjung tinggi integritas. Kemudian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dengan menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan, mendorong perilaku beradab tanpa eksploitasi atau korupsi. Kemudian dengan sila persatuan Indonesia, yaitu dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi korupsi ini yang merusak negara dapat dicegah karena lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan atau partai tertentu. Lalu kemudian dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, ini dari sila keempat, itu dengan mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Lalu dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan menekankan distribusi sumber daya yang adil, sehingga meminimalkan ketimpangan yang menjadi akar dari korupsi itu. Dengan melalui penerapan nilai-nilai ini, budaya korupsi dapat ditekan dengan meningkatkan kesadaran moral dan etika dalam pelayanan publik. Oke, lanjut. Nomor 2 ini peran nilai-nilai moral Pancasila dalam mengatasi isu sosial kontemporer seperti narkoba, kekerasan, dan ketidakadilan sosial. Nilai-nilai moral Pancasila berperan penting dalam menghadapi isu sosial seperti narkoba, kekerasan, dan ketidakadilan sosial. Untuk narkoba, itu ada peran moral Pancasila yaitu dari sila 1 dan sila 2. Dari sila 1 itu meningkatkan kesadaran spiritual untuk menjauhi perilaku yang merusak diri. Karena narkoba ini salah satu perilaku yang merusak diri. Selanjutnya dari sila kedua itu menekankan pentingnya menjaga kemanusiaan dan martabat individu. Lalu dari perilaku kekerasan, ini ada nilai dari sila kedua dengan mengajarkan penghormatan terhadap hak orang lain dan berperilaku adil. Lalu dari sila 3, mengutamakan persatuan dengan cara damai, bukan kekerasan. Lalu dari isu sosial kontemporer, ketidakadilan sosial, ini ada peran nilai dari sila kelima, yaitu dengan mendorong distribusi keadilan secara merata dalam ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Lalu dari sila 4 itu dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai keadilan sosial. Dari nilai-nilai ini bisa menjadi landasan untuk membangun kesadaran kolektif dan kebijakan yang berbasis keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya terkait momen sejarah penting yaitu Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda adalah salah satu momen penting yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Pancasila.
Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut sebagai penghubung antar pulau, bukan pemisah. Sehingga prinsip ini sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia, yaitu Sila 3, dan menegaskan pentingnya persatuan dalam pengembangan wilayah dan kedaulatan negara. Deklarasi ini menjadi dasar hukum internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), menunjukkan bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam pengembangan ilmu hukum dan geopolitik. Lalu yang terakhir ini sumber-sumber historis, sosiologis, dan politik dalam evolusi Pancasila. Evolusi pengertian dan penerapan Pancasila sebagai dasar nilai dalam ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh sumber historis, yaitu pengalaman masa penjajahan, mengajarkan pentingnya nilai persatuan dan keadilan sosial. Selanjutnya, perumusan Pancasila pada 1 Juni 1945 oleh Bung Karno ini mengintegrasikan nilai lokal dan universal. Dari sumber sosiologis, keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia ini menuntut nilai yang dapat diterima secara kolektif. Jadi bukan hanya salah satu suku atau agama dan sebagainya. Selanjutnya, dari dinamika masyarakat memengaruhi interpretasi Pancasila untuk menyelesaikan masalah sosial. Dan selanjutnya dari sumber politik, penetapan Pancasila dalam UUD 1945 memastikan implementasinya dalam kebijakan nasional. Lalu reformasi politik di era pasca Orde Baru menghidupkan kembali nilai Pancasila sebagai panduan demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan pengaruh-pengaruh ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga panduan dalam pengembangan ilmu, termasuk ilmu sosial, hukum, dan teknologi sesuai dengan konteks zaman. Baik, sekian dari saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.